Dan salam solidaritas Aku Besi. Hari ini kami dari Partai Solidaritas Indonesia akan menyikapi kisruhnya dua komoditi yang sedang terjadi di pemerintahan Sumatera Utara. Ya. Yang sedang terjadi di Sumatera Utara bahwasanya carut marutnya opini maupun pandangan berbagai elemen terhadap persoalan ini menyebabkan Partai Solidaritas Indonesia harus bersikap. Maka dengan ini, dengan adanya beberapa pelanggaran-pelanggaran yang menurut kami dalam menciptakan sebuah politik anggaran di tahun berikutnya, ada beberapa hal yang memang harus kita sikapi tentang 2,7T ini. Yang pertama itu sama-sama kita ketahui bahwasanya lahirnya 2,7T ini bukan berasal dari metode penganggaran yang disyaratkan oleh Permendagri nomor 77 tahun 2020 atas penjabaran dari Undang-Undang nomor 30 mengenai administrasi pemerintahan daerah, yang mana di situ syarat yang multius pertama harus masa jabatan gubernur itu belum berakhir saat multius itu berlangsung. Ya. Yang kedua, bahwasanya dalam penganggaran ini harus dimasukkan ke dalam KUH PPAS, kuasa umum penganggaran sementara yang diusulkan dari TAPD kepada legislatif, dan legislatif melakukan pembahasan di Banggar. Setelah itu diparipurnakan, diusulkan ke kementerian sebagai evaluasi dan kembali lagi sebagai hasil evaluasi yang harus dijalankan oleh Gubernur Sumatera Utara melalui pidatonya dalam rapat paripurna di legislatif. Nah, dari hal tersebut kami menyikapi adanya pelanggaran yang menurut kami seyogianya 2,7T itu belum dapat dilelangkan karena metode penganggaran dalam menggunakan multius itu kurang tepat. Disebabkan yang 2,7T ini kekuatan hukumnya hanya berdasarkan MOU, ya, MOU antara eksekutif dan legislatif. Dan dalam MOU ini juga ada dugaan terindikasi 3 pimpinan dewan juga tidak ikut menandatangani MOU tersebut. Namun hal ini tetap dipaksakan dan dilelangkan, ya, dilelangkan kepada seluruh masyarakat. Tetapi yang khusus memiliki kemampuan spesial dalam hal ini hanya BUMN lah, lebih kurang yang mampu untuk mengendalikan melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, yang menjadi persoalannya adalah gimana kegiatan tersebut, tetapi kenapa hal ini harus dipaksakan terjadi sementara metode penganggaran itu kurang tepat. Kami menduga adanya sebuah konspirasi, ya, yang mana konspirasi ini akan menimbulkan presiden-presiden buruk di masyarakat nantinya. Antara lain dalam hal lelang ini sama-sama kita ketahui kemarin bahwasanya batal dilaksanakan. Nah, di dalam undang-undang apabila batal tidak ada peserta, maka akan ditenderkan lagi. Nah, di tender yang kedua sekarang yang sedang berlangsung, kami mengkhawatirkan hal ini akan tetap dipaksakan dengan memasukkan 1 atau 2 BUMN dan kemudian akan dibatalkan kembali, ya, dengan alasan yang tidak jelas. Sehingga apa? Pada akhirnya pemerintah Sumatera Utara akan menunjukkan siapa kira-kira pemenang terhadap kegiatan tersebut, bukan hasil dari evaluasi lelang lagi. Tapi itu teknis pelaksanaannya, yang mana seharusnya seyogianya hal tersebut tidak boleh dilaksanakan pemerintah Sumatera Utara disebabkan pintu masuknya yang disyaratkan di Permendagri nomor 77 dan Undang-Undang 14 tentang Undang-Undang 30 tahun tentang administrasi pemerintahan daerah
tidak dipatuhi oleh pemerintah Sumatera Utara. Nah, untuk itu kami dari Partai Solidaritas Indonesia menyerahkan hal ini kepada Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara, yaitu Direktur LBH kita Bro Rio Surbakti, yang akan membawa persoalan ini menjadi ke persoalan hukum, ya, yang mana kita akan menuntut pemerintah Sumatera Utara untuk segera menghentikan ini persoalan ini. Kekisruhan 2,7 T yang mencederai hati rakyat ini segera hentikan. Ya, kita nggak perlu bersoal jawab di dalam media, ya, tetapi akan kita buktikan melalui pengadilan bahwasanya apa yang kita sampaikan kepada masyarakat melalui pemberitaan media itu adalah sudah berdasarkan evaluasi dan kajian yang mendalam dari internal Partai Solidaritas Indonesia. Nah, di sini harapan saya kepada pemerintah Sumatera Utara, tolong perhatikanlah kepentingan rakyat yang lebih besar dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Kita bukan nggak setuju jalan mantap, kita setuju jalan mantap. Tetapi dalam teknis penganggarannya itu sudah melanggar daripada peraturan-peraturan yang ada. Dan ini memang sudah dicatat sebagai lembaran negara yang sudah harus dipatuhi oleh pemerintahan provinsi maupun kabupaten kota yang ada di Indonesia ini. Nah, banyak contoh-contoh kegiatan multiers yang memang akhirnya itu akan menjadi persoalan hukum di belakang hari. Nah, kami nggak mau Partai Solidaritas ini akan terjadi persoalan-persoalan hukum di belakang hari akibat metode penanggulangan yang salah. Itu pertama. Kami nggak mau di tengah-tengah pandemi ini jangan melakukan kegiatan multiers itu, karena berakhir masa jabatan gubernur dan juga memang itu sudah kegiatan reguler itu sudah ditampung di APBD sebesar 500 miliar di 2022. Jadi untuk apa lagi harus kita paksakan pada kegiatan multiers? Toh yang reguler itu dapat dinikmati oleh seluruh kontraktor yang ada di Sumatera Utara ini. Ya, tapi dengan adanya kegiatan multiers ini merupakan monopoli terhadap persaingan usaha, yang adanya dugaan di situ akhirnya terjadi konspirasi penganggaran. Nah, untuk itu mari kita cegah sama-sama, berorganisasi sekalian, supaya kedepannya pemerintah Sumatera Utara ini betul-betul dapat menjadi pemerintahan yang bermartabat, sehingga seluruh SKPD, TAPD dan legislatif dapat mampu menciptakan postur anggaran yang ideal dalam pembangunan di Sumatera Utara. Ini saya sampaikan, mungkin akan ditambahkan oleh Bro Mulikozi selaku yang mengkaji dan yang merumuskan bersama-sama saya, bersama-sama LBH atas press conference hari ini yang kita laksanakan. Dan saya minta tanggapan dari LBH untuk menyampaikan pandangannya. Dan persilakan Bro Rio. Tentunya langkah-langkah yang akan kami tempuh itu mengajukan gugatan baik itu melalui pengadilan negeri maupun tata usaha negara. Karena hal ini sudah kami kaji dengan beberapa unsur tim yang diketuai oleh Ketua DPW, Ketua Muda, Ketua DPW PSI, dan beberapa pakar-pakar hukum yang lain yang sudah telah mengkaji ini. Dan kami sudah siap untuk mengajukan gugatan tersebut. Dan untuk itu saya harapkan sebelum gugatan ini sampai pada pengadilan, kami dari Partai PSI mengharapkan untuk dikaji ulang. Kalaupun tidak mau diberhentikan proyek ini, untuk dikaji ulang sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga tidak melanggar peraturan yang ada. Mungkin itu aja saya sampaikan untuk langkah-langkahnya itu. Mungkin itu terakhir
rahasia kami lah, bagaimana kami melakukan upaya untuk mencegah peristiwa ini. Mungkin itu dari saya, ada tambahan dari Wakil Ketua. Sumatera Utara. Kesempatan ini saya rasa buat kawan-kawan wartawan sudah semakin jelas bahwasanya memang PSI Sumut akan menempuh upaya hukum untuk bisa menyelamatkan uang rakyat yang akan digunakan untuk judulnya itu program pembangunan jalan dan jembatan yang diakui sebagai program strategis provinsi. Bagi kami 2,7 triliun itu cukup besar, sehingga kita khawatir jika pemanfaatan uang yang sebegitu besarnya hanya besar dalam judul saja, tetapi tidak besar dalam manfaat yang akan didapat oleh masyarakat Sumatera Utara. Apa itu yang mengawalinya? Yang mengawalinya kita akan menertibkan secara hukum mekanisme pengusulan proyek ini sehingga menjadi layak untuk dilakukan proses yang lebih baik lagi berdasarkan undang-undang, peraturan dan ketentuan yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian tambahan dari saya, yang nanti selanjutnya kami akan serahkan kepada DPW yang akan dikomandoi oleh Ketua DPW untuk menempuh jalur hukum ini supaya memang masyarakat Sumatera Utara bisa semakin memahami ada apa sebenarnya proyek 2,7 triliun yang disebut-sebut akan menjadi catatan sejarah bagi Sumatera Utara ini. Ya kita berharap memang itu jadi catatan sejarah yang bisa bermanfaat untuk masyarakat Sumatera Utara, bukan bermanfaat untuk oknum atau bukan bermanfaat untuk sekelompok orang saja. Ini tambahan dari kami kembalikan kepada Ketua DPW. Mendagri sudah, walaupun secara pertemanan, by phone, atas dasar kawan-kawan kita yang lama kan banyak di Mendagri, banyak di BPK, beneran kebetulan sebagian dari pemain inti di Partai Solidaritas ini kan adalah mantan anggota DPR, bukan mantan lah, anggota DPR periodisasi 2014-2019 yang memang memiliki pertemanan dengan beberapa sahabat-sahabat yang ada di Mendagri maupun di BPKRI, ya. Sehingga ini menghasilkan sebuah konsultasi dan terus terang bahasa yang dipergunakan PSI itu melalui pemerintahan pertama kali bahasa Ijon itu adalah bahasa dari BPKRI, ya, Ijon dan BPD. Itu yang kami kutip. Bukan kita bermurid. Ya. Karena apa? Dalam politik anggaran untuk menjadinya sebuah perda itu bukan atas keputusan oknum per oknum, tetapi atas keputusan TAPD, SKPD, OPD dan legislator. Ya, sehingga itu merupakan satu kesatuan pemerintah Sumatera Utara. Ya, kenapa kita tuntut pemerintah Sumatera Utara? Karena mereka lah yang sebagai kuasa pengguna anggaran. Ya, sehingga ini menjadi catatan penting dalam menggunakan anggaran itu harus betul-betul sesuai dengan Undang-Undang 30 tadi. Ya. Di situ ada disyaratkan bahwasanya sebuah penganggaran itu berdasarkan keputusan musyawarah antara eksekutif dan legislatif yang dihasilkan ada sebuah perda. Penjabarannya di Permendagri 27 tahun 2020. Antara lain yang menyebutkan tentang multi-years. Ya, kalau nggak salah saya halaman 381 itu yang mengisyaratkan tentang multi-years harus seperti ini. Kan gitu. Nah, kalaulah peraturan yang sudah diciptakan oleh Mendagri, oleh DPR tidak dijalankan, ya, kenapa peraturan itu harus ada? Itu kan merupakan panduan terhadap menjalankan sebuah pemerintahan. Ya. Ini yang harus sama-sama kita ikuti. Kalau bisa kita semua menabrak-nabrak aturan itu,
sudah tentu negara ini akan jadi kacau balau. Ya. Nah, hal ini yang kami khawatirkan adalah ketidakpahaman daripada pemerintah, ya, dalam kurung SKPD dan TAPD dalam merumuskan 2,7T ini. Kalau Biro Umum, kalau Biro Keuangan, Biro kalau Sekda, kalau Bapeda, Biro Keuangan, Dispenda mampu berpikir bagaimana teknis penganggaran ini selayaknya dijalankan, mungkin mereka tidak akan terjebak ke situasional ini. Dan sudah pasti mereka harus mengusulkan ke dalam KUHP-PAS, ya, sebelum menjadi sebuah perda. Ini harus ada. Nggak bisa kita caplok yang kita usulkan itu regular. Multi years ini kan 3 tahun. Tahun pertama 500, tahun kedua 1,5 T, tahun ketiga 700. Nggak bisa kita caplok asumsi 500 di multi years itu adalah terletak di perda yang sudah tercatat dalam APBD 2022 500 miliar. Itu nggak bisa asumsi seperti itu. Kenapa? Metode penganggarannya berbeda, ya. Yang regular itu tidak bisa dikuasai oleh satu orang pemenang. Artinya apa? Ditenderkan kepada seluruh rakyat. Nah, sementara yang multi years ini judulnya, yang 2,7T itu bisa dikuasai oleh satu orang, dan yang 500 miliar di 2022 bisa dikuasai oleh satu pemenang dengan tahapan pembayaran dan pengerjaannya. Nah, ini dua hal yang berbeda. Jadi nggak bisa dicaplok, diasumsikan bahwasanya 500 miliar yang tahun 2022 sudah dimasukkan dalam perda itu merupakan bagian daripada multi years. Itu nggak bisa. Yang katakan siapa? Bukan Ejar Juli. Yang mengatakan siapa? Permendagri 77. Yang mengatakan siapa? Undang-Undang 30. Bukan Ejar Juli. Ejar Juli dan PSI beserta kawan-kawan di sini, Bro Muri dan Bro Rio, Bro Ilham serta Bro Reki dan Bro Joko, hanya sebagai tim perumus membaca apa yang sudah menjadi peraturan pemerintah. Dan ini yang mau kita persoalkan hari ini. Nah, kenapa kita menempuh jalur hukum? Karena hal ini berjalan terus. PSI ingin menyelamatkan uang rakyat yang 2,7T. Nah, itu dia yang